Jokowi harus dihukum mati. Itu pernyataan saya pertama. Jokowi harus jatuh hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Kaisang dan Gibran itu menerima dana 93 miliar dari satu perusahaan karena kasus kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Dan kemudian dana itu digunakan untuk membeli saham dari satu perusahaan senilai 90 miliar. Ini materi. 2 tahun lalu, Jokowi terima 5 triliun dari seorang pengusaha di Kalimantan Selatan melalui Kaisang. Dan Kaisang menerima 5 triliun itu membeli saham dari perusahaan kelapa sawit di Malaysia. Ini jelas. Jadi KPK, mari dong. Di mana dulu hebat kamu sampai masuk ke hutan-hutan Kalimantan Timur bisa tangkap hampir 2 tahun Gubernur Kalimantan Timur. Ini Malaysia dekat saja. Bisa cek perusahaan kelapa sawit di Malaysia. 5 triliun Kaisang terima dari pengusaha ini memberi saham di perusahaan kelapa sawit di Malaysia. Jadi ini jelas material korupsi. Itu jelas. Jadi Jokowi tidak terima, tapi anaknya terima. Gibran yang Kaisang itu baru berapa tahun jadi penjual kuliner. Tapi kekayaan Kaisang sekarang tahun 2021 itu 95 miliar. Bagaimana pedagang kuliner dalam usia muda punya 95 miliar? Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini kita minta kepada termol-termolnya untuk mendengarkan suara ini, ya. Kayaknya ini adalah suara mantan ketua KPK. Dan pernyataan pertamanya adalah Jokowi dapat dihukum mati. Ya, dengerin itu KPK para termol, ya kan? Apakah pernyataan ini mengada-ada atau didasarkan pada satu pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Tipikor? Tampaknya justru malah berdasarkan pada Undang-Undang Tipikor. Loh, kenapa bisa dilakukan seperti itu? Ya, terbukti korupsi dan korupsinya itu gede banget. Itu loh. Pertama, Kaisang atau anak-anak Jokowi menerima 93 miliar, ya, yang dulu pernah dilaporin sama Ubaidillah Badrun, ya. Dan kenapa dia mendapatkan uang sebanyak itu kalau dia hanya orang ingusan, jualan es doger atau jualan pisang goreng? Nggak mungkin, ya. Dia seperti itu karena bapaknya presiden dan juga meringankan beban satu perusahaan yang bakar hutan yang ada di Sumatera. Tapi yang lebih ngeri lagi, yang belum pernah kita dengar sebelumnya adalah pernyataan dari Abdullah Hehamahua yang mengatakan bahwa Jokowi menerima 5 triliun melalui anaknya. Sudah barang tentu, nggak mungkin lah pengusaha itu ngasih di istana bawa kontainer duit kemudian disiarkan secara secara live. Nih, saya memberikan presiden uang 5 triliun. Bahkan dijelaskan juga dari pengusaha di Kalimantan Selatan. Bayangkan ini keberaniannya Abdullah Hehamahua ini, ya. Itu real karena tampaknya juga nggak jauh-jauh diinvestasikan ke kelapa sawit yang ada di mana, di Malaysia, dan itu bisa dicek, ada gitu loh, kelapa sawitnya ada, kemungkinan kepemilikannya ada. Jadi ini termol yang masih menganggap ini kan ada juga ya, Andik Kancah Tak Omes, Pak Jokowi terbaik. Ya, kenapa kok gak diproses keluarga Jokowi? Ya, sangat setuju sekali, tangkap keluarganya, ya kan? Sudah banyak kasus menjeratnya. Pertanyaannya, apakah KPK berani memperlihatkan taringnya? Inilah masalahnya. Apakah KPK itu berani menangkap Jokowi? Kalau KPK-nya adalah orang-orang kayak beginian, ya, meskipun dia jungkir balik, ya, nggak berani.
Jangankan nangkap Jokowi, nangkap Bobi Nasution aja nggak berani. Cuma bilangnya nanti ada potensi mau panggil siapa, Bobi Nasution, ya. Ya KPK cuma begituan aja, ya. Dan ini penjelasan panjang lebarnya, pemirsa. Mantan Dewan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, ya dulu juga Ketua KPK, Abdullah Hehamahua mengungkapkan pandangannya mengenai dugaan korupsi besar yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo. Hehamahua menyoroti potensi hukuman mati bagi Jokowi berdasarkan pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa koruptor bisa dijatuhi hukuman mati. Jadi saya katakan sekali lagi, Abdullah Hehamahua, doktor ini, menyoroti potensi hukuman mati bagi Jokowi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa koruptor bisa dijatuhi hukuman mati. Ya kan? Kalau yang seumur hidup, seumur hidup itu ada Akil, siapa yang dulu ketua MK itu. Nah, menurut mantan ketua umum PBHMI ini, meskipun Indonesia sering kali menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku narkoba dan teroris, belum ada presedian hukum yang serupa untuk koruptor. Ya, kalau di Cina banyak yang seperti itu dihukum mati. Ya, di Korea, ya jangankan itu, ngantuk aja bisa dihukum mati di Korea itu kalau pas Kim Jong-unnya itu sedang pidato. Namun ia menilai bahwa dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh kebijakan Jokowi seperti Undang-Undang Minerba, IKN, Cipta Kerja, dan kasus-kasus besar lainnya, Presiden dapat dijatuhi hukuman mati jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.